Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga teman-teman kita yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Kali ini kita berjumpa kembali dengan Pak Zakaria. Di sini kita akan membahas tentang ketika bumi berhenti berputar. Coba anak-anak, kita bayangkan bersama, apa jadinya jika bumi yang kita tinggali sekarang tiba-tiba berhenti berputar? Apa hal yang terjadi? Pasti akan terjadi peristiwa yang sangat luar biasa. Nah, apa saja hal tersebut? Nah, yang pertama, pasti bintang-bintang yang ada di luar angkasa maupun meteor-meteor yang ada di luar angkasa ataupun planet-planet yang lain selain bumi, pasti semuanya akan saling bertabrakan. Nah, hal tersebut tentunya akan sangat mengerikan apabila bumi yang kita tinggali ini tiba-tiba ditabrak oleh planet Jupiter yang sangat besar. Pasti bumi kita akan jadi hancur sehancur-hancurnya. Contoh lagi, misal hal yang terjadi di bumi ketika bumi berhenti berputar, ya, pasti semua benda yang ada di bumi semuanya akan saling berjatuhan. Mengapa hal tersebut terjadi? Karena hukum gravitasi akan terhenti ketika bumi berhenti berputar. Selain itu, ketika bumi berhenti berputar, pasti akan terjadi kedinginan dan kepanasan yang luar biasa. Mengapa hal tersebut terjadi? Ketika bumi kita berputar terus-menerus, pasti akan terjadi yang namanya pergantian siang dan malam. Akan ada waktu di mana sebagian bumi menjadi siang dan sebagian bumi menjadi malam. Tetapi apabila bumi kita berhenti berputar, pasti sebagian bumi yang lain akan siang terus-menerus, dan sebagian bumi yang lain pasti akan malam terus-menerus. Pasti akan terjadi kedinginan dan kepanasan yang luar biasa. Manusia pasti tidak akan mampu untuk tinggal di bumi yang seperti itu. Pasti semua manusia akan musnah. Bukan hanya manusia, semua hewan, semua tumbuhan pasti akan mati. Nah, tidak akan ada yang tersisa kecuali benda mati. Selain itu, contoh lagi, misal ketika bumi kita berhenti berputar, pasti akan terjadi hal yang luar biasa lagi. Contoh, bisa kita analogikan seperti kita sedang menumpang di sebuah bis. Tiba-tiba sang supir mengerem mendadak. Pasti para penumpang akan saling bersenggolan, akan ada yang jatuh, bahkan ada yang terjerungkup sampai jatuh ke bawah. Sama halnya ketika bumi berhenti berputar, manusia, hewan, tumbuhan, dan yang lain, ketika tiba-tiba bumi berhenti berputar, pasti semuanya akan saling berjatuhan. Semuanya akan saling bersenggolan, bahkan ada yang saling bertabrakan. Bahkan hal yang sangat membahayakan, hal yang sangat mengerikan, yaitu ketika samudra lautan yang luas itu biasanya tenang. Nah, ketika bumi berhenti berputar, pasti akan terjadi bencana tsunami yang sangat besar sekali. Bisa kita bayangkan, tsunami yang sudah terjadi di Aceh itu bisa jadi menyebabkan
korban jiwa yang sangat banyak. Apalagi ketika terjadi tsunami ya, yang terjadi seluruh bumi, bukan hanya di Aceh, bukan hanya di Indonesia. Pasti semua manusia akan mati. Bisa kita renungkan bersama bahwasanya ketika kita membahas tentang ketika bumi berputar, sudah pasti kita akan membahas tentang hari akhir atau hari kiamat. Apa sih itu hari kiamat atau hari akhir? Hari kiamat atau hari akhir yaitu suatu hari di mana bumi dan seisinya, bahkan alam semesta, semuanya akan hancur. Kapan hal tersebut akan terjadi? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha tahu. Kita sebagai manusia hanya wajib mengimani sebagai muslim. Apa sih yang dimaksud dengan iman? Iman adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa sesuatu atau hal tersebut wajib kita yakini. Contohnya iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Seperti yang kita tahu, rukun Islam jumlahnya ada, rukun iman jumlahnya ada 6. Nah, salah satunya yaitu iman kepada hari kiamat, yang merupakan rukun iman yang ke-6. Kita sebagai muslim wajib meyakini bahwa hari kiamat pasti akan terjadi. Nah, kiamat sendiri terbagi menjadi berapa sih? Kiamat terbagi menjadi 2. Satu, kiamat sughra, dan yang kedua kiamat kubro. Apa sih bedanya antara kiamat sughra dan kiamat kubro? Nah, kita akan bahas kali ini mengenai kiamat sughra dan kiamat kubro. Yang dimaksud dengan kiamat sughra yaitu suatu hari di mana terjadinya kematian atau bencana yang menyebabkan korban jiwa, baik seseorang maupun sekelompok orang. Contohnya, biasanya kiamat sughra terkait dengan bencana alam, misal gunung meletus, tsunami, kebanjiran, tanah longsor, gempa bumi, dan yang lain-lain yang dapat menyebabkan kematian. Itulah pengertian dan contoh dari kiamat sughra. Dan yang kedua yaitu kiamat kubro. Apa sih yang dimaksud dengan kiamat kubro? Kiamat kubro adalah suatu hari di mana alam semesta dan seisinya akan hancur, termasuk juga dengan bumi. Ketika bumi kita hancur, sudah pasti semua makhluk hidup, baik manusia, hewan, dan tumbuhan, semuanya akan mati. Contohnya bagaimana? Contoh ketika malaikat Israfil diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meniupkan sangkakala. Itu menjadi pertanda bahwa seluruh alam semesta akan dihancurkan, akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari sini dapat kita renungkan bersama bahwa sejatinya manusia hanyalah makhluk yang kecil. Manusia hanyalah makhluk yang rendah.
kita tidak boleh mempunyai sifat sombong. Karena apa? Karena manusia sejatinya adalah makhluk yang paling kecil di antara makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita pelajari tentang susunan tata surya, dimulai dari matahari, planet-planet maupun bintang-bintang yang ada di luar angkasa, bisa kita bayangkan jika manusia bila dibandingkan dengan itu semua pasti akan menjadi makhluk yang paling kecil. Jadi kita sebagai manusia harus menyadari bahwa kita tidak boleh mempunyai sifat sombong. Di sini Allah akan menunjukkan kekuasaannya, bahwa tidak akan ada yang menyombongkan tentang jabatannya, tidak akan ada yang menyombongkan tentang hartanya, tidak akan ada orang yang menyombongkan ketampanannya maupun kecantikannya. Karena apa? Semua manusia akan meninggal dunia. Yang ada hanyalah satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, siswa-siswi SD Tunon 1 yang Pak Guru cintai, Pak Guru banggakan, marilah kita renungkan, marilah kita ambil hikmahnya dengan sebaik-baiknya, bahwa hari kiamat harus kita imani dan harus kita yakini dengan sepenuh hati. Mungkin itu yang bisa Pak Guru sampaikan. Apabila ada kesalahan, Pak Guru mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.